Kenapa sedang mati kutu? Di forum internasional, hampir seluruh dunia memprotes Amerika, dan di dalam Amerika sendiri, demo terbesar terjadi untuk minta Donald Trump itu dimakzulkan. Nah, apa nggak mati kutu namanya ini? Nah, ini satu posisi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa peristiwa yang dimulai oleh Amerika dan Israel ini, akhirnya dunia itu terbangun mindset. Wah, ini nggak bener ini. Nah, itu saja pun sudah bisa kita katakan sebagai ini tatanan dunia baru sedang berproses. Ini jelas kok, kalau kita lihat parameter ekonomi, parameter kemanusiaan, dan bahwa akan muncul kekuatan-kekuatan baru ya. Terutama kita lihat ada China, ada Rusia, kemudian muncul Iran. Itu saja sebenarnya sudah apa? Tadi katakan apakah ini adalah tatanan dunia baru akan terbangun ya. Nah, kalau kita lihat arahnya memang ke sana gitu ya. Kita kehilangan nilai kita sendiri. Jadi Indonesia nih kayak bingung gitu loh, kesana kemari. Aku bilang, kalau dia ngomong soal itu nggak boleh sama penjajahan, kan udah jelas. Harus menyejahterakan kehidupan rakyat, kan udah jelas. Kok kemana-mana gitu loh. Karena ya itu, nggak tahu siapa yang dibebekin, siapa yang jadi diikutin gitu ya. Tapi paling tidak pelajaran dari Iran itu, Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dari Iran. Ada contoh-contoh yang tadi beberapa kita sebutkan. Kalau itu kemudian kita hidupkan lagi, dan pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya, Anda punya power, are you having willingness nggak untuk itu gitu? Lakukan itu, karena tidak semua orang punya power itu gitu. Karakter bangsa itu dimulai dari pemimpinnya itu, dan kemudian biasanya kan kita patron kliennya masih kuat kok. Biasanya kalau segerombolan pemimpin yang menjadi baik, maka Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang seputar keadilan dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pemirsa, perang agresi Amerika bersama Israel ke Iran masih belum mereda. Bahkan masalahnya semakin kompleks dan membawa efek global, baik ekonomi, politik, maupun hal-hal lainnya yang tentu saja tidak mudah diselesaikan. Kali ini kita ingin membahas efek dari perang yang terjadi, penyerangan di Iran itu. Kenapa Iran bisa sampai bertahan begitu luar biasa? Banyak pakar, banyak akademisi menganalisis Republik Islam Iran baru 47 tahun berdiri, yang hampir 80% usianya hidup dalam suasana ditindas, diembargo dunia internasional. Tapi faktanya Iran muncul sebagai alternatif kekuatan dunia baru. Menariknya, kalangan akademisi juga mulai membahasnya, segera muncul, mau tidak mau, tatanan dunia baru. Karena itu, kita sengaja mengundang Mbak Tami, peneliti dari Universitas Paramadina, yang baru saja mengundang Duta Besar Iran, dan sejumlah akademisi, termasuk para ulama. Kita ingin korek-korek ke Mbak Tami, dan tentu saja kita ingin mengkaitkannya dengan Indonesia, yang usianya Indonesia pada tahun ini masuk usia ke-81 tahun. Jadi 2 kali lipat dari usia negara Iran. Tapi rasa-rasanya tertinggal jauh dari Iran. Dan kita akan coba konfirmasi apa pandangan-pandangan dari pakar politik kita, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar. Dan seperti biasa, narasumber tetap kita, Dr. MS Kaban, pengamat politik dan lingkungan. Kita ingin ke Mbak Tami dulu.
Mbak Tami, Anda memoderatori, memandu diskusi yang cukup menarik soal tatanan dunia baru. Kira-kira ujungnya ini kemana? Bisa Mbak Tami ceritakan nggak? Itu kan waktu kita ngadakan diskusi dengan para Madinah, memang idenya adalah untuk melihat apakah sebenarnya ada tatanan dunia baru, tapi itu pakai tanda tanya. Jadi ini tatanan dunia baru apa sih yang sebenarnya akan terjadi dan apakah betul ada? Jadi pertama itu, ini kesimpulan saya ya, subjektif karena sudah memoderatori itu dan belum tentu sama dengan yang lain. Saya melihatnya dari hasil perbincangan itu, pertama iya memang ini arah ke tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru apa? Ada keseimbangan untuk menyeimbangkan hegemoni yang selama ini ada di satu kelompok ya. Jadi yang tahu sendiri kan satu kelompok. Hegemoni Amerika lah kata saya. Iya, Amerika plus satu gitu. Jadi bukan hanya soal ekonominya, tapi kan ini kan orang kayak preman petantang petenteng ya. Ke apapun dia mau ngambil presiden orang lah, dia mau apa suka-suka dia gitu loh. Terutama pada masa rezim Trump yang diperlihatkan. Nah, apa kemudian perlawanan yang diperlihatkan oleh Iran itu sebenarnya kalau kita lihat kemarin ini sebenarnya mewakili kekesalan global. Ini ibaratnya kan orang dipalakin, disuka-sukain apa, diperlakukan suka-suka oleh mafia, tiba-tiba kemudian ada yang berani ngelawan dan gaplokin mafia dua mafia ini gitu. Yang lain tuh kemudian tuh senang gitu. Hajar, hantang gitu. Nah, itu yang keseimbangan itu yang kemudian sedang mau dituju. Nah, pertanyaan kemarin itu adalah apakah tatanan dunia baru ini memang sedang berlangsung atau memulai. Jadi Iran itu kalau saya lihat dari diskusi kemarin dan kalau saya lihat di podcast apa mengikuti berita juga, saya menyimpulkan itu dia memang sedang jadi lokomotif untuk menderet gerbong tatanan dunia baru, dan dalam tatanan dunia barunya itu ada beberapa konten atau isi yang penting. Jadi misalnya di situ ada peradaban yang harus dilakukan. Peradaban macam apa? Mungkin kita belajar dari bangsa-bangsa tertentu yang punya peradaban yang sudah cukup lama seperti Iran dari Parsi kan. Yang disebut beradab itu bagaimana gitu. Ada aturan, ada tata nilai, ada apa. Terus kemudian di situ juga kita belajar soal kemanusiaan. Jadi Iran sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sih melihat kemanusiaan itu dalam tata dunia yang selama ini betul-betul tidak adil gitu ya. Dan pada saat kita belajar ketidakadil juga di situ juga saya melihat ada tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan. Jadi paling tidak di situ tatanan dunia baru yang sedang coba dilokomotifkan oleh Iran itu di situ ada unsur peradaban, ada unsur kemanusiaan dan unsur keadilan. Itulah yang sekarang sedang. Duta Besar Iran kan hadir langsung ya. Iya dong. Dan tentu memberikan sambutan. Apa kira-kira poin-poin penting dari Duta Besar yang disampaikan di forum itu? Kalau dia sih ngelihat bahwa ini tuh konteksnya memang yang keadilan ya, karena Iran diserang apa segala macam gitu, dan ini cara upaya gitu. Dan dia juga melihat bahwa ini siapapun sahabat Iran juga sebenarnya ini bisa sesuatu yang menjadi satu, dia nggak bilang gerakan ya, tapi aku melihat ini sebagai satu gerakan bersama gitu. Nah, kita pas ngomong sahabat Iran itu juga kita akan harus mencoba melihat lebih jauh. Tapi pesan yang penting itu adalah Iran itu menunjukkan resiliensi, kemampuan untuk bertahan yang mungkin selama ini kita nggak bisa lihat, karena kita kan melihat Iran ini seperti halnya melihat negara tertentu kayak misalkan Cina lama kan itu kan di balik tabir ya, pilai. Pada saat ini dibuka dan kebukanya itu kan dilalahnya karena perang ini gitu. Kita bisa lihat oh ternyata ini loh yang terjadi sekarang, bahwa dia secara militer nggak ketinggalan, dia ternyata punya resiliensi. Orang bilang saya modis kayak saya bukan Syiah ya, karena ada yang bilang saya langsung Syiah. Iran bilang bahwa Nggak apa-apa sih Islam. ya nggak ini kan aku langsung ada kok tamu menjadi ini enggak, aku bilang Kalau Syiah, kalau orang bilang kalau orang bilang perempuan di Iran itu ternyata enggak, anggota parlemen itu lebih banyak perempuan gitu, dan perempuan itu yang lebih dokter itu lebih banyak gitu ya. Dan misalnya ini itu sesuatu yang orang bilang apa sih gitu, pasti di balik Iran lebih ramah perempuan ya dibanding Indonesia. Ternyata gitu. Aku terus kalau mau jadi anggota DPR di Iran itu harus S2, dan S2-nya itu betul-betul dari sekolah yang benar ya, nggak asal sekolah yang apa gitu. Jadi ada banyak hal. Unikurus ijazahnya bisa selila gitu ya. Jadi kemudian kan aku tuh bilang sama temanku waktu ada temanku protes, kok tiba-tiba kalian mempromosikan Iran, jangan-jangan mempromosikan satu ideologi. Kok enggak, aku bilang. Pada saat kita mempromosikan ada sesuatu yang kita bisa pelajari sama Iran, bukan berarti kemudian orang mengideologikan dengan mazhab tertentu. Seperti halnya aku lagi suka Cina karena kok tiba-tiba Cina pembangunannya luar biasa, masa kita kemudian menjadi bagian dari Partai Komunis Cina atau apa. Jadi kan itu dua hal yang berbeda.
Nah, maksudku tatanan dunia baru ini yang kemudian aku lihat itu bukan hanya masalah, itu beyond ideologi. Ya. Itu sesuatu yang sifatnya nilai, sesuatu yang sifatnya common ground yang sebenarnya itu bisa kita rangkul bersama. Nah, itu dari diskusi kita kemarin itu kira-kira. Saya ingin banyak lagi tanya lagi Mbak Tami. Tapi kita konfirmasi dulu ini sama Bang Kaban. Bang Kaban, di podcast sebelumnya Mbak juga sudah menyampaikan, ya kan, betul. Tapi apa sih sebenarnya poin penting? Apa, kalau istilah Tami, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa perang ini yang ditampilkan Iran ini? Kira-kira apa nih Bang? Ya, terima kasih Bung Hadi, Bang Teben dan Mbak Tami. Ini sebuah peristiwa besar nih, karena kita membahas tentang tatanan dunia baru. Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus. Pertama saya ingin mengatakan, apakah dunia pernah memprediksi? Ya, apakah dunia pernah memprediksi bahwa tahun 2026 itu, ya, Iran itu melakukan sebuah reaksi yang sangat luar biasa terhadap Amerika dan Israel? Itu pertanyaan. Ya, nanti itu Bang TB lah yang memikirkan itu. Jadi apakah pernah diprediksi akan begini keadaan ini, terutama di Selat Hormuz ini, gitu? Saya cenderung mengatakan ini semua tidak diprediksi. Nah, kemudian bahasa dari Ali Khamenei yang menjelang dia mengakhiri hidup, dia sudah memberikan isyarat, ya. Jadi beberapa hari atau beberapa minggu sebelum dia dibunuh oleh Amerika dan Israel, dia sudah memberikan isyarat kepada rakyat Irak. Dia mengutip ayat Quran. Ya, dia mengutip ayat Quran bahwa kalau ya diserang, serang balas, tapi jangan berlebihan. Itu sebuah peringatan yang menurut saya tidak sembarangan, tapi itu isyarat, ya, isyarat. Dan kemudian ternyata Amerika dan Israel ini, ya, mereka emosional, terhadap masih merasa superpower, dan mereka melakukan tindakan yang sebagaimana pernah saya katakan, itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum internasional. Gitu. Nah, karena dia melanggar hukum internasional, berarti hampir seluruh dunia yang memahami hukum internasional itu semua berpersepsi. Mereka punya persepsi bahwa ini nggak betul. Jadi bisa kita lihat reaksi, ya, sekutu-sekutu Amerika selama ini ternyata kan bereaksinya beda. Ya kan? Bereaksi beda dia terhadap apa yang dilakukan oleh. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa Donald Trump itu bersama-sama dengan Benyamin Netanyahu itu menjadi orang yang terisolir. Dia terisolir dari percaturan diplomasi internasional karena mereka sudah salah langkah. Yang akan saya katakan, Amerika itu mati kutu sekarang. Nggak tahu saya terjemahan bahasa Inggris mati kutu. Chicken out. Ya, apa terjemahan mati kutu? Ya, kenapa sudah mati kutu? Di forum internasional, hampir seluruh dunia memprotes Amerika, dan di dalam Amerika sendiri, demo terbesar terjadi untuk minta Donald Trump itu dimakzulkan. Nah, apa nggak mati kutu namanya ini? Nah, ini satu posisi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa peristiwa yang dimulai oleh Amerika dan Israel ini, akhirnya dunia itu terbangun mindset. Wah, ini nggak bener ini. Nah, itu saja pun sudah bisa kita katakan sebagai ini tatanan dunia baru sedang berproses.
Paling tidak kalau dalam bahasa buku ini kata pengantar lah. Ya, jadi kita sedang memasuki dunia pengantar tatanan dunia baru. Nah, karena tidak ada yang memprediksi seperti itu, ya, dan Amerika sudah mengerahkan semuanya, tapi dengan kecerdasan, kecerdikan yang dimiliki oleh bangsa Iran. Di pengantar tatanan dunia baru seperti yang disebut itu, Iya. apa kira-kira yang bisa dipelajari Indonesia? Lah gitu Bang. Jadi di sini Indonesia ya itu harus mengambil langkah yang tepat, ya kan? Jangan nanti mati kutu berteman dengan mati langkah. Di episode lalu Anda mengatakan Pak Prabowo mati langkah ya. Iya, jadi jangan nanti mati kutu berteman dengan mati langkah. Sayang, karena posisi Indonesia ini di tatanan dunia itu sangat lain, ya, sangat strategis. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya harus diambil manfaat oleh pemerintah Indonesia. Nah, cuman itu bagaimana menghidupkan langkah yang mati, gitu. Kan ibarat main catur itu udah hampir skakmat gitu kan. Nah, ini bagaimana supaya raja nggak mati, perdana menterinya nggak mati. Menhan buat kesepakatan baru dengan Amerika. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi semakin kontroversial. Semakin mempercepat kematian atau malah menghindar dari kematian? Jadi ini posisi ini membikin ya orang, atau paling tidak bagi kita yang mengikuti perkembangan ini kelihatannya mau konsisten, ya, mau istiqomah. Tetap bersama Amerika ya. Tetap istiqomah, ya kan? Nah, itu saya pikir hak, ya, itu merupakan hak pengambilan kebijakan. Tapi harus dipikirkan apa dampak, ya, apa dampak 5-10 tahun ke depan setelah tidak Donald Trump dan setelah tidak Benjamin Netanyahu. Ini perubahan. Ini perubahan dunia akan terjadi. Coba lihat Spanyol, coba lihat Italia, coba lihat Prancis. Ya. Dan yang paling saya merasa terkesima itu adalah King Charles itu anteng. Ya, dia tidak banyak komen. Ya kan, ini artinya apa? Dia tidak mau masuk dalam, tak mau terjebak dalam konflik ini, gitu. Karena apa? Karena memang ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Donald Trump dan Netanyahu karena dia menyerang negara lain dan membunuh Pemimpin negara lain. Saya kira ini sepanjang dunia ini ada dalam catatan sejarah tidak akan dilupakan orang. Ya. Dan saya yakin Donald Trump saat turun dari jabatannya, dia akan nyesal 1000 kali. Mungkin 1000 kali 1000 penyesalannya. Itu. Prof, komentar Prof. Ini mempercepat kematian atau semakin mengunci mati langkah Indonesia atau seperti apa nih? Apa yang bisa dipelajari Indonesia? Sebenarnya ya, kalau dari awal cermat membaca peta global itu dan isu-isu itu terkait dengan soal hak pelanggaran hak asasi manusia, kekejaman yang luar biasa, bahwa tindakan Amerika dan Israel itu sudah melewati ya batas-batas kemanusiaan, dan kemudian dunia itu dipersatukan dengan soal kemanusiaan. Kita lihat hampir semua negara termasuk Eropa itu kan menyatakan satu keprihatinan yang sangat mendalam terhadap pembantaian orang Palestina. Itu artinya orang pada akhirnya bisa saja setiap negara itu punya nasionalisme, tapi nasionalisme itu suatu ketika dia bisa ya turun, kemudian kesadaran kemanusiaan itu lebih mengemuka, ya. Kesadaran universal ya? Ya, kesadaran universal, ya. Saya kira kalau dia masih waras, dia masih menjadi manusia, tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel. Yang kedua, dan juga kalau kita lihat dosa-dosa Amerika, hampir semua ya, terutama negara dunia berkembang ya, apakah sebaik di Asia maupun di Timur Tengah, itu kan kejahatan
Amerika itu kan luar biasa. Karena negara ini adalah sebagai kekuatan hegemoni dunia, dia segalanya itu dia di bawah kontrol dia. Kalau dia melanggar HAM, nggak ada yang bisa protes. Dia membunuh kepala-kepala negara, memerangi rakyat-rakyat yang mempertahankan haknya. Itu kan mulai dari fitnah, mulai banyak sekali ya. Juga di Timur Tengah apalagi. Juga pada dunia Islam lainnya, juga termasuk di Indonesia, ya. Kalau kita lihat kejahatannya itu luar biasa. Jadi saya melihat bahwa ini satu itu hukum kekuasaan. Ya. Jadi ketika kekuasaan itu sangat absolut, dia sebenarnya itu sudah berada pada titik, ya, puncak. Kemudian dia decline. Itu lihat aja. Dan itu di sejarah apakah itu terutama ya di Quran kita lihat ya, penguasa itu kemudian jatuh ya. Ya, jadi semestinya tidak ada alasan Indonesia itu tidak membaca ya tren perubahan itu kemana ya. Tidak membaca atau salah membaca? Ya bisa tidak membaca, salah membaca, terlalu menganggap enteng, terlalu overconfidence. Banyak itu ya, varian-varian itu mempengaruhi perilaku para pengambil keputusan, juga termasuk dalam hal ini adalah presiden. Nah, kita sangat sayangkan, jadi ketika dunia itu sebenarnya tidak lagi, ya, kiblatnya kepada Amerika dan Israel, ya, itu justru kita berlawan arah. Ini jelas kalau kita lihat parameter ekonomi, parameter kemanusiaan, dan bahwa akan muncul kekuatan-kekuatan baru ya, terutama kita lihat ada China, ada Rusia, kemudian muncul Iran. Itu saja sebenarnya sudah tadi katakan apakah ini adalah tatanan juga baru akan terbangun ya. Nah, kalau kita lihat arahnya memang ke sana gitu ya. Nah, hal lain apa? Tadi yang menarik ya bagi kita. Tadi Anda sendiri sudah mengkomparasikan Iran itu hampir setengah abad dikunci habis, diboikot habis, dikucilkan, ya ekonomi dihancurkan, akses keluar juga dihancurkan semua, ya. Jadi artinya itu lebih gawat perlakuan di atas tindakan imperialisme, kolonialisme yang selama ini pada negara jajahan lebih gawat gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan, ada sesuatu yang hilang pada kita. Kalau dikatakan yang pertama kita lihat, ya pertama lihat bagaimana komitmen para pemimpin Iran, ya. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga tidak punya pemimpin yang seperti Ayatollah Khamenei? Kita kan banyak juga. Oh banyak, ya kan? Betapa hebatnya Bung Karno, ya, punya komitmen melawan penindasan, melawan kolonialisme, melawan imperialisme. Hampir semua. Natsir, siapa lagi? Hatta, siapa lagi? Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Dari semua kalangan. Anti pada kolonialisme, anti pada penindasan. Makanya pembukaan konstitusi Undang-Undang 45 itu adalah jelas sekali gitu. Jadi kita juga punya karakter seperti yang dimiliki oleh Iran. Oleh karena itu saya bilang, orang kagum kepada Syiah itu bukan berarti atau harus jadi Syiah. Kalau kita lihat secara bijak, sebenarnya kita juga punya potensi itu. Oke? Yang kedua apa? Kita juga bangsa pejuang. Tidak menerima hadiah kemerdekaan itu kan kita lawan kok. Nah, Kita berdarah-darah juga. berdarah juga ya, juga spirit agama di sini ya, takbir 10 November segala macam itu simbol. Ya. Nah, jadi banyak persamaan gitu loh. Sekarang pertanyaan kenapa nilai-nilai itu sepertinya tidak membekas? Kok kenapa kita, para pemimpin kita itu menjadi ya sangat pragmatis ya dalam tanda petik yang juga tidak ada memberikan keuntungan apa-apa bagi bagaimana negara ini betul-betul kuat diperhitungkan. Kalau kita lihat hampir semua sektor, kita bandingkan dengan ya tidak hanya dengan Iran ya, dengan Vietnam, dengan Korea, apalagi dengan Cina kan, itu kan jauh sekali. Ya, jadi kita membaca itu sebagai komparasi untuk kembali segera cepat-cepat
untuk melakukan koreksi perubahan-perubahan. Kenapa Iran bisa? Kenapa Vietnam bisa? Kenapa Korea bisa? Mau selatan, mau utara? Ya, kenapa kita tidak bisa? Padahal kita punya segalanya. Negara yang begitu luas, ya, sejarah yang hebat gitu. Kenapa? Nah, menurut saya kira kalau kita tidak segera untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah agar keluar ya dari sistem yang apa namanya kalau saya katakan sistem demokrasi kah, sistem politik kah, sistem ekonomi ini udah offset sudah sangat luar biasa. Ini juga harus dikoreksi ulang, ditata ulang lagi. Kembalikan kepada spirit Undang-Undang Dasar 45 konstitusi ya. Jadi saya kira itu poinnya gitu loh. Jadi saya kira kita belajar dengan Iran itu betul-betul sebagai suatu langkah yang sangat bijak. Kenapa Iran bisa? Apa hebatnya Iran? Kenapa kita tidak bisa? Itu pertanyaan. Ya. Nah, memang kita lihat ada perbedaan ya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan juga ada dalam falsafah Jawa. Inggarso Suntolo. Contoh, pemimpin contoh. Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi pemimpin itu contoh. Jadi kalau kita lihat pemimpin itu berani mempertaruhkan jiwanya, ya, dan itu sudah ditunjukkan, itu merupakan kekuatan bagi sistem yang dibangun. Tidak ada artinya sistemnya hebat kalau tidak didukung oleh pemimpinnya, ya, sistem pemimpinan yang hebat juga. Disitulah baru ada kekuatan bagi sebuah negara. Dua intinya, ya, tentu sistem ini nanti ada value-nya, sistem nilai, ideologi dan seterusnya. Apakah kita punya? Kita punya itu. Ya, kita semua punya itu. Nah, saya melihat dari sisi itu. Kita kembali ke Mbak Tami dulu. Tadi disinggung Kaban juga soal kemampuan kepemimpinan negara Iran, lalu disinggung juga oleh Prof. TB tentang kepemimpinan kita lah. Dalam diskusi Anda kan juga berkembang juga cerita soal karakter kepemimpinan di Iran yang berhasil membangun bangsa dan negaranya paling tidak fokus pada 3 hal. Pendidikan, ekonomi, dan pertahanan yang faktanya kita lihat luar biasa ini. Itu Mbak Tami sempat dibahas, kan banyak akademisi itu di diskusi Anda itu. Ya sempat dibahas sih meskipun tidak ini ya karena kan waktunya terbatas, tapi pendidikan itu salah satu poin penting ya. Pendidikan kita lihat bahwa ternyata tuh pendidikan di Iran itu selain memang orangnya memang gennya cerdas-cerdas ya, salah satu bangsa memang tercerdas di dunia, tapi memang sistem pendidikannya itu murah, bisa buat siapapun gitu. Aku kebayang kayak sekarang kan di sekolah di kita itu kan naiknya berapa ratus % ya. Jadi orang misalnya mau bersekolah sepintar apapun, tapi kan hambatannya hambatan ekonomi. Ya gitu. Kemudian juga perekonomian dibangun di Iran itu perekonomian yang sifatnya bisa yang istilahnya itu komunal gitu. Komunal itu dalam arti kata ekonomi itu kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Meskipun kita tidak bisa bilang bahwa semua kan ini ya, tapi paling enggak kan ada keseimbangan, ada subsidi, ada kemurahan dan segala macam yang khusus untuk kalangan tertentu yang selama ini tidak bisa menikmati. Kemudian satu lagi yang mungkin karena kemudian ditopang oleh pendidikan itu ya, militernya ini kemajuan militernya kemudian tidak terduga ya. Kita mungkin tahu teknologi pertahanan luar biasa ya. Teknologi pertanian mereka itu ternyata memang juga kebijakan, karena kalau mereka itu melihat bahwa pangan itu sebagai bagian dari ketahanan nasionalnya gitu. Jadi sebenarnya betul misalnya Indonesia mengandung ketahanan pangan, tapi ketahanan pangan macam apa? Karena itu semua komunitas yang mengerjakan. Dan memang ada kebijakan misalnya lahan-lahan pertanian atau dalam jumlah tertentu itu memang itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau masyarakat lapar maka mereka juga tidak punya kepikiran untuk pendidikan gitu ya. Kalau masyarakatnya lemah maka pertahanan negara juga sangat lemah. Ini mungkin saya mau balik lagi ke sedikit yang soal tatanan dunia baru. Aku baru ingat kan Indonesia kan tahun 1955 Konferensi Asia Afrika itu kan kita kan berhasil menciptakan tatanan dunia baru ya. Pada saat blok-blok ada 2 blok itu masih saling itu, terus Indonesia bilang gua mau non-blok dong gitu kan, kemudian jadi motor ya bersama India dan beberapa negara Afrika itu
Nah itu tuh Indonesia jadi pemain ya. Indonesia jadi pemain luar biasa dan sangat dihargai, dan mungkin nama Soekarno itu di mana-mana ada ya dengan segala macam kelebihan dan kekurangan beliau sebagai pemimpin. Tapi kita tuh pernah punya sejarah yang tidak terlalu lama dari kita gitu loh. Nah, kalau misalnya kita bisa bilang kita lupa secara bangsa, itu kan nggak jauh-jauh amat gitu. Itu ada. Kita pernah berhasil menciptakan tatanan dunia baru itu. Dan aku kebetulan tahun kemarin kan ikut yang kayak semacam The Rise of Asia itu yang dipimpin oleh beberapa kawan dari Le Havre University, dan pokoknya berapa puluh negara di Asia, Afrika, Eropa dan segala macam, hanya untuk memperingati 50 tahun Konvensi Asia Afrika. Pertanyaan yang muncul tuh di saat itu, pada saat itu waktu itu belum perang Iran dan segala macam ya, memang ada ini tapi belum sedahsyat sekarang kan, akhir 2025. Tempatnya Surabaya, Bandung, Jogja segala macam. Pertanyaan kawan-kawan dari puluhan negara yang hadir itu, ini kok tidak digerakkan lagi gitu. Padahal ini bisa jadi penyeimbang. Karena pemain utamanya nggak main lagi kan. Ya gitu. Jadi ada apa? Nah kemudian aku balik lagi belajar kalau ke Iran itu yang aku lihat itu pemimpinnya kenapa bisa nganin pendidikan? Karena pemimpinnya juga sekolahnya bagus gitu. Aku lihat, dokter-dokter pinter banget, mau perempuan mau laki gitu ya. Anggota parlemen ternyata kebanyakan juga perempuan. Kayak gitu, orang pinter betul. Terus Yang lebih sensitif ya perempuan deh. iya kan, aku pikir tuh dulu kan kemakan nih sama jargon Amerika gimana gitu. Pas ngeliat, gue dibodohin sama Amerika gitu ya. Terus kemudian nih ngeliat tuh pemimpinnya bilang, kalau misalnya mau ekonomi cara tertentu yang di situ bisa merangkul rakyat, ekonominya itu sifatnya komunal, itu belajar dari pemimpinnya. Jadi nggak ada tuh yang misalnya kayak apa tuh kalau kita bilang tuh perayaan apa gitu ya, apa gitu ya. Pemimpin yang sederhana, maka rakyat juga sederhana. Pemimpin yang menunjukkan bahwa dia punya perhatian sama pendidikan, itu juga ditunjukkannya. Aku sekolah benar loh, aku bukan sekolah pura-pura gitu loh. Dan itu kemudian diterapkan. Jadi apa kemudian cara berpikirmu, cara bertindakanmu itu terwujud pada saat kamu jadi pimpinan satu negara. Itu mungkin juga aku harus belajar juga dari Iran ya. Sama seperti kita belajar dari beberapa negara yang ternyata ya kepemimpinan itu penting. Jadi kadang tuh pimpinan itu kayaknya seseorang misalnya dia mau memimpin, dia punya power tapi tidak punya kemauan nih, sama aja. Atau orang dia punya misalnya kebijakan tertentu, dia punya kemauan tapi tidak punya power, nggak bisa juga gitu loh. Jadi pada saat dia punya power, menurutku siapapun itu, maka jiwa kepemimpinanmu itu harus kamu mulai dari diri sendiri, dan itulah sebenarnya jadi patokan. Apalagi budaya kita patron klien ya, ngelihat kayak gitu pasti kalau ngelihat satunya korupsi pasti sampai ke bawah juga gitu loh. Itu yang agak kurang banyak dimiliki oleh Indonesia selama ini. Padahal kita pernah punya sejarah menciptakan tatanan dunia baru itu nggak jauh-jauh amat. Kita juga seharusnya bisa gitu kira-kira. Bang, baru 10 tahun Indonesia merdeka, mampu, kata Mbak Tami tadi, menjadi pemain utama membangun tatanan dunia baru. Gerakan non-blok. Melihat kenyataan sekarang ini, Indonesia seakan-akan terjadi kemunduran. Kira-kira gagalnya di mana? Ya, ini kalau pertanyaannya seperti itu, ini bisa kita masuk dalam wilayah introspeksi. Ya, masuk dalam wilayah introspeksi sebagai bangsa. Tapi kita juga kan, ya, introspeksi ini setelah kita merdeka, ya, kita tuh diuji oleh beberapa kali situasi-situasi nasional. Katakanlah Proklamasi 45, peristiwa 46, peristiwa 48, peristiwa 47, 49, sampai perubahan konstitusi 1950, ya, sampai tadi ketika dunia semua sudah menjadi bangsa-bangsa, lalu Indonesia berinisiatif, ya kan, bersama-sama dengan beberapa negara-negara membuat gerakan non-blok. Kenapa? Karena waktu itu memang pemimpin-pemimpinnya itu masih memiliki idealisme. Idealisme yang berdasarkan kepada ideologi yang dipahami masing-masing. Pemimpin sekarang nggak punya ideologi rupanya. Nah, ini perlu diseminarkan. Ya, jadi pemimpin-pemimpin waktu itu, kata Khalid Syahrir, katakan Agus Salim, ya, hampir semua tokoh, termasuk Tan Malaka, Iya betul. termasuk Amir Syarif Udin,
Semua mereka bergerak sesuai dengan ideologinya masing-masing. Artinya mereka punya idealisme karena panggilan ideologinya yang ingin dia terapkan di negara ini. Nah, itu terjadi proses. Nah, setelah peristiwa besar, ya, setelah terjadi peristiwa besar, katakanlah konsolidasi negara dalam konteks berideologi, berkonstitusi setelah 1965, nah, suka tidak suka, nah ini bisa diperdebatkan. Ya, suka tidak suka ini bisa diperdebatkan. Boleh dikatakan kita itu sebagai bangsa itu betul-betul sudah sangat minded Amerika. American minded ya. Tidak American minded. Ya, termasuk misalnya tentang bagaimana Indonesia rela ya tentang moneternya. Yang tadinya mata uang rupiah terhadap dolar itu kuat, tapi karena kita masuk dalam perangkap ideologi ekonomi pasar, ya kan? Itu tahun 70 begitu terjadi perang minyak Timur Tengah, ya kan? Perang Timur Tengah menaikkan harga minyak yang tadinya hanya berapa dolar, tiba-tiba melonjak tajam, baru orang tahu, oh ternyata minyak ini barang strategis. Nah, apa untuk Indonesia pada saat itu kita eksportir. Nah, tapi dengan larut dalam suasana American minded ini, mekanisme pasar apa dan sebagainya, liberalisasi ekonomi, dan hampir semua orang sangat terkagum-kagum dengan Amerika seperti tak meninggalkan secercah cahaya pun. Ya kan? Nah, padahal kita sudah memahami, jadi apa yang selama ini kita rasakan bahwa ini nggak fair. Ya, nggak fair. Misalnya, tuduhan-tuduhan terhadap Palestina. Ya, coba lihat, berapa puluh kali Israel itu menyerang Palestina dan negara-negara di sekitar Timur Tengah. Tapi yang dituduh ekstremis, yang dituduh teroris itu siapa? Yang diserang. Coba itu. Dan sekarang, anggota-anggota parlemen di Amerika, termasuk orang-orang di Dewan Pertahanan Keamanan Amerika, mereka sendiri terjadi perdebatan. Siapa sebenarnya yang teroris? Kita menyerang negara lain, tapi kok negara yang diserang dibilang teroris? Jadi artinya apa? Bahwa ada suasana yang berubah. Nah, sementara kita sampai hari ini itu belum melakukan satu upaya. Apakah kita mau membangun ekonomi Indonesia ini dengan spirit Indonesia? Coba gitu. Ya, bagaimana membangun ekonomi Indonesia dengan spirit Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi tentang pemilikan lahan, pemanfaatan sumber daya, bagaimana pelibatan masyarakat, dan bagaimana masyarakat menikmati itu untuk sebesar kemakmuran rakyat. Jangan kayak kampung Tami, dieksploitasi, nggak dapat apa-apa. Kalimantan gitu loh. Ya coba itu. Ya. Nah, jadi ini satu. Kenapa itu terjadi? Karena mindset. Ya, karena mindsetnya itu sudah terkesima atau terasuki. Kultur Iran dengan Indonesia itu kan sebenarnya hampir sama saja. Peran ulama itu memberikan nasihat, memberikan guidance pada para pemimpin bangsanya, itu kan cukup efektif gitu. Ya, sebenarnya Kenapa Indonesia? kalau kita mau jujur, ya, antara ulama dengan teknokrat ahli fikir, kan mereka sudah berdialog, berdebat dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Berapa bulan itu? Berdebat dengan segala macam argumentasi mereka. Artinya apa? Mereka dengan semua ideologi mereka yakini, mereka berpikir, Indonesia ini harus begini. Inilah jalan tengahnya. Inilah Indonesia seharusnya. Karena terkompromi semua pemahaman bagaimana untuk membangun kemakmuran Indonesia. Tapi setelah itu hanya jadi simbol. Tidak pernah diseriusin. Ya. Ulama tidak pernah mengingatkan lagi. Kenapa? Nah di sini, karena ulama memasang jarak yang sama dengan semua. Jadi berjarak dia. Ya. Jadi dia berjarak. Perhatikanlah semua
organisasi-organisasi keagamaan hari ini terhadap politik itu, dia mengatakan berjarak yang sama. Jadi kapan dia memberikan advice ya sesuai dengan tuntunan agama? Nah, tapi nanti kalau itu kita bahas kan jadi topik tersendiri gitu ya. Tapi yang penting bahwa peristiwa yang terjadi sekarang ini kita tuh betul-betul ya kalau menurut saya sih sebuah kekeliruan ya. Karena apa? Katakanlah kok kita berani dengan buka dada mengatakan kita beli minyak tidak semua melalui Hormuz. Padahal kalau kita beli dari Iran, itu kan bisa harga diskon yang luar biasa. Coba. Kenapa nggak mau dari Iran ya? Iya. Nanya Bang. Coba itu. Satu hari paling tidak kita butuh hampir 800.000 barrel. Tiap hari. Coba 800.000 barrel per hari. Dibutuhkan itu. Nah, karena hubungan emosional yang dekat Indonesia dengan Iran, seharusnya kita bisa menikmati suasana ini, ya, dan bilang sama Donald Trump, kau jangan ganggu-ganggu lah. Ya, ini kami bersaudara ini, ya kan? Kami rakyat kami ada sekian ratus juta, ya. Tolong jangan sampai kami terganggu. Coba bayangkan 800.000 barrel dengan harga yang sangat luar biasa. Ya. Nah, Rusia saja itu bisa join. Ya, sehingga Rusia pun ketika waktu itu mau diboikot, mau diembargo, ya setelah dia bekerja sama dengan banyak negara, ya kan, anteng dia. Kabarnya sekarang kita beli dari Rusia ini BBM. Iya, ini kan bisa saja, ya, bisa saja, karena Rusia dengan Iran dalam konteks harga itu mereka fair. Ya, kalau kata Rusia, ya, Anda bisnis dengan kami, yang penting Anda tidak rugi. Coba. Yang penting Anda tidak rugi. Jadi tidak ada kerugian negara. Di kita kan kerugian negara semua. Udah 2013 sampai 2000 berapa itu kasusnya? 2000 buka kasusnya seperti sekarang itu. Jadi kan ngeri. Ya kan? Nah, jadi inilah. Jadi seharusnya ini kan kalau saya melihat bahwa bagaimana duta besar Iran berkunjung kepada semua tokoh, itu kan menunjukkan ingin membangun satu silaturahim yang baik untuk Indonesia, karena mereka melihat Indonesia ini adalah mayoritas Muslim gitu, dan nggak ada hubungan dengan Syiah. Ya, Jauh selalu ditiup-tiupkan. itu bahasa propaganda. Menurut Anda, Syiah itu sendiri apa sih sebenarnya? Syiah itu kan artinya kelompok. Ya, kan kelompok. Jadi kalau tadi kami ngapain takut bilang Syiah? Saya Syiah Islam, kelompok Islam. Paitot. Nggak takut Bang, cuman maksudku kok ada orang yang kalau misalnya kita menyelenggarakan suatu, Tamin kok itu Syiah semua, so what kalau Syiah gitu kan? Enggak, jadi ini sesuatu karena di sana ulama-ulama memimpin dengan satu mazhab, tapi kemudian mereka bisa merangkul semuanya. Jangankan beda mazhab, komunis aja ada dikasih hidup. Yahudi ada juga di Coba. situ, sinagog. Komunis aja ada di Iran tuh, bukan nggak ada. Dan tetap berlaku adil ya. Tetap diperlakukan. Ya, cuman Iran prinsipnya kalau kalian ngelawan, ya melanggar hukum, hukuman sama, tegas, gitu. Nggak ada kompromi ya. Kalau sudah menyangkut prinsip, ya kan nggak ada kompromi. Jadi kalau kita lihat dari segitu bahwa, lah itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, gitu kan. Nah, kenapa doktrin itu yang sudah kita terima puluhan tahun, Jauh sebelum ada Republik Islam Iran ya. belum? Ya, karena proses pembentukan Republik Indonesia ini luar biasa, berbeda dengan kejadian apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Kan seluruh negara-negara Timur Tengah itu terjadi sebagai sebuah bangsa itu kan setelah peristiwa, ya kan, kalah Perang Dunia Pertama, kemudian dibubarkannya kekhalifahan, terbentuklah negara-negara itu. Nah, Indonesia kan nggak terlibat. Indonesia membentuk negaranya sendiri, ya, dengan semua komponen-komponen bangsa berhimpun, berdiskusi, berdialog dengan segala macam kesederhanaan, tapi punya cita-cita mulia.
Jadi kita itu sebagai sudah bangsa sebenarnya sudah memiliki modal yang sangat luar biasa. Paling tidak perdebatan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 45 pun itu sudah bisa kita jadikan tolok ukur. Oh, ternyata para pemimpin-pemimpin bangsa ini dulu mereka dialognya luar biasa gitu. Nah, kenapa spirit itu tidak tertularkan? Nah, ini semua saya katakan tadi karena mungkin kita terkesima atau terasuki atau kesurupan. Gitu. Terserah kami. Komentar Anda, Pak, kemunduran peran geopolitik kita ini. Nah, kami tadi ingatkan kita, tahun 55, kita bahkan bisa menjadi pemain utama, membangun gerakan non-blok. Ya, dan itu kenapa? Ya itu kembali ke kepimimpinannya. Jadi dalam sejarah peradaban dunia ini, atau kita lihat keberhasilan negara-negara itu ya dalam capaiannya, lompatan-lompatan itu, tidak ada satu negara yang hebat, itu di situ tidak ada pemimpin yang hebat. Satu negara yang hebat, pasti di sana itu ada pemimpin-pemimpin yang hebat. Kira-kira seperti itu. Apa bedanya dengan sejarah? Kita ya mulai dari kemerdekaan sampai tadi ya, sampai kita juga memimpin non-blok gitu ya, gagasan-gagasannya, dan bahkan Ali Khamenei ini kan juga baca. Itu dia menginspirasi juga. Perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme itu juga ada baca buku Bung Karno gitu. Walaupun dia membangun ideologi itu ya, integritas itu dari satu sistem nilai. Nah itu hanya saja ini kan konsisten. Si A itu kan punya sejarah yang sangat panjang tentang bagaimana mereka membangun sistem nilai lalu mengkonstruksikan di dalam struktur kepemimpinan dan politik gitu ya. Sebenarnya kita juga punya itu ya. Hanya saja kita lihat ya ketika itu tadi, ketika kita mengatakan bahwa ini udah nggak relevan ideologi mencabik-cabik segala macam. Betul. Dalam batas-batas tertentu. Tetapi kan kita punya ideologi bangsa yang semestinya itu harus diterjemahkan. Lalu pergantian kepemimpinan itu dia tidak boleh ya mengalami discontinuous. Kan itu yang terjadi. Nah, sehingga karena kita tidak memiliki satu sistem nilai yang kita pegang teguh, sehingga kepemimpinan masyarakat itu tidak punya integritas. Kita sangat gampang dibentuk, dikonstruksikan oleh paham-paham ideologi terutama liberalisme kapitalisme. Itu harus kita akui. Rusaknya kita itu kan mulai masuknya liberalisme kapitalisme. Selama ini dicekoki itu yang selalu yang jahat itu kan Islam. Selalu itu yang jahat itu komunis. Tetapi liberalisme kapitalisme ini kerusakan itu seperti apa? Sistem demokrasi yang kita bangun sekarang, saya berkali-kali mengatakan itu merusak tatanan kita. Sistem yang kita bangun sekarang, demokrasi ini, itu asli liberal kapitalisme. Kalau tidak ada kekuatan uang, jangan harap tokoh-tokoh yang hebat, yang punya komitmen, tidak akan dia bisa sampai pada masuk ke dalam struktur kepemimpinan. Apakah Publik harus sadarin ya. Oh ya harus sadar. Ini rusak, munculnya korupsi, munculnya semua, itu luar biasa. Kita dirusak. Hanya saja kita tidak sadar, kita dirusak. Bagaimana kekayaan sumber daya alam kita dikuras, bagaimana kemudian proses-proses prosedur demokrasi ujungnya menguras sumber daya alam, kemudian kita semua terperangkap dengan tindakan korupsi, itu kan rusaknya sistem. Kita dirusak oleh nilai Ideologi liberal saja. Lalu sistemnya pun itu memang semacam dia seiring berjalan, kemudian kita tersesat secara kolektif. Kita berputar-putar pada satu sistem, di mana siapapun yang akan muncul dengan sistem seperti sekarang ini, jangan harap kita akan memiliki presiden yang punya integritas, jangan berharap kita punya anggota DPR yang hebat, ya, jangan berharap bahwa pendidikan kita lebih maju, jangan berharap bahwa kita bisa mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, dan seterusnya. Ini kalau tidak segera di cut off, dievaluasi lagi, di reinstall lagi, ya, negara ini tinggal waktu kok. Tinggal waktu. Kalau sistem ini terus begini, apalagi kita perbandingkan dengan Iran, kok Iran bisa?
Nah, itu tadi bagus, saya setuju. Jadi tidak ada satu bangsa itu yang bisa nyontek kesuksesan suatu negara itu secara benda. Ya. Dia harus script sendiri sesuai dengan historisnya, sosial, geografisnya, potensi daerahnya. Apalagi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, ini bangsa-bangsa yang hebat. Tetapi kan kita tidak pernah mengembangkan. Ya, mulai dari Aceh. Sejarah Aceh betapa hebatnya. Kalau kita lihat sekarang tidak ada. Tidak punya imbas pada menguatnya sistem nasional kita. Apalagi Minang, apalagi. Ya, pandai diplomasi segala macam ya. Sumatera Utara. Semua daerah itu sebenarnya dia punya sistem nilai kearifan yang bisa dicangkokkan ke dalam sistem politik kita, sistem budaya kita, sistem sosial kita, termasuk sistem pertahanan kita. Gitu loh. Termasuk apa? Termasuk sistem pertahanan energi kita. Ya, pangan kita. Apa yang nggak ada gitu loh. Nah, ini yang terputus. Nah, saya kira sekali lagi ya. Jadi kita sudah tahu melihat bagaimana suksesnya Iran. Dia kembangkan dari kearifan, dari nilai yang diyakini sebagai satu sistem nilai yang itu dia tempat berpijak, membangun integritas mereka, lalu mereka menjadi pribadi-pribadi yang independen, pribadi yang punya integritas, ya termasuk juga bagaimana mereka bahwa saya orang Iran, saya tidak mau tanah saya dijajah. Saya tidak mau bangsa kami itu dijajah, ditindas, kami melawan. Ya, semestinya Indonesia itu. oh ya harus, karena ada kesamaan sejarah. Ya, nah itu yang barangkali perlu kita kembalikan lagi. Mudah-mudahan kalau sistem ini bisa dirubah, ya semoga saja kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya integritas, yang kompeten, yang pintar, ya, yang cerdas, yang bermoral, apalagi yang independen dan berani. Nah, semenjak kita reformasi, pemimpin kita itu hampir rata-rata tidak confidence. Ya, Tidak banyak keberanian. ya seharusnya waktu Habibie itu sebenarnya nggak boleh terputus. Saya berharap waktu itu ada Habibie lainnya. Ya, memang pemimpin negeri ini harus orang cerdas, Pak Hadi. Nggak bisa. Baik, Bang Prof TV, Bang Gaban, Mbak Tami, kita sebenarnya masih ingin lebih banyak menggali. Cuma kita memang harus membatasi diri juga. Tapi sebelum diakhiri ya, Closing. ya bukan. Oh, belum. Yang disampaikan Profesor TB tadi tentang bagaimana Indonesia yang sebenarnya punya potensi spirit nasionalisme, ideologi yang semua sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita belum membentuk sistem ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Jadi, yang saya katakan tadi, bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Indonesia yang seharusnya, yang diambil katakanlah dari semua pasal-pasal konstitusi, yang muaranya semua kita hafal tuh pasal 33 itu. Tapi dalam implementasinya, yang berhubungan dengan sumber daya alam itu, selalu kita berpikir kita tidak punya modal. Kita tidak punya modal, maka perlu bantuan luar negeri, perlu pinjaman-pinjaman asing, dan terjadi itu. Nah, Iran ini, dia tahu bahwa potensi negaranya itu ada gas, ya, ada minyak. Dan dunia ini itu sangat besar dipengaruhi oleh energi ini yang dimiliki oleh Iran. Jadi itu betul-betul dia jaga, betul-betul untuk kepentingan negara. Semua hasil dari itu untuk kepentingan negara itulah yang dia bangun. Ya, dia bangun semua tatanan bagaimana yang namanya kebutuhan ekonomi dalam negeri itu bisa dipenuhi semua. Terutama pangan. Semua bisa dipenuhi. Kemudian bagaimana pendidikan. Ya, bagaimana pendidikan itu bisa dinikmati semua kelompok dengan semua jenis keunggulan-keunggulan masing-masing. Ya kan? Nah,
kemudian bagaimana dia bisa mengelola, menyisihkan ya antara kekayaan yang dia punya untuk membangun pertahanan keamanan negaranya. Dan dia bisa kerjasama. Nah pertanyaannya, apakah kita tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi yang sifatnya untuk membangun itu? Jawabnya satu saja, kita tidak punya kemauan. Baik Pak Kaban, Mbak Tami, Prof. TB, kita memang tidak akan menyimpulkan, tapi paling tidak kita ingin catatan-catatan akhir dari diskusi yang rame ini yang kita lakukan. Mulai dari Mbak Tami dulu. Ada dua hal. Pertama soal imperialisme tadi ya. Sekarang kan nggak perlu tuh orang datang-datang cut kayak koloni Inggris ke sini atau itu ke sini lah. Cukup ekonomi aja digoyang. Kamu menghambanya sama siapa? Gitu kan, ngikutnya ke siapa? Itu kan udah ini. Pertahanannya ngikutnya siapa? Boleh nggak sih orang asing nebeng gitu lewat udara kita ya gitu ya. Atau misalnya kapal-kapal ikan asing boleh nggak gitu ya? Tuh pertahanan, ekonomi, itu paling tidak tuh dua hal itu juga. Kemudian kalau misalnya kita mau belajar dari Iran kan, kalau kata Bang Kaban sama Bang TB tadi, kita Indonesia punya sejarah. Kalau kita pakai prinsip passing over itu, jadi ngelihat keluar untuk kemudian kita bawa ke dalam ya gitu. Aku ingat tuh Iran itu selalu tuh paling nggak ada beberapa tuh yang betul-betul jadi patokan mereka. 600 sampai sebelum Masehi itu ada namanya Sirius yang intoleransi beragama ya. Dia menciptakan satu tatanan sistem administrasi yang baik. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian ada Darius. Itu tuh selalu jadi diajarkan ke anak-anak Iran tuh ternyata. Sehingga kemudian toleransi beragama kayak misalnya itu kan di sana tuh ternyata orang Yahudi, orang komunis pun ada gitu, sinagog segala macam, dan itu juga kita banyak tertipu juga sama propaganda yang ini. Belajar gitu passing over. Terus misalnya kemampuan untuk resistensi bilang tidak. Kita tuh kan waktu zaman gue lupa ya Sriwijaya atau Majapahit yang orang Cina datang untuk mau menjajah kita tuh dipotong kupingnya kan, dan kemudian kapal Cina tuh dihancurkan gitu ya zaman itu. Kita punya sejarah untuk bilang kalau kamu mau membawa satu itu ke kita, mau ngaluin kita nggak bisa. Kita punya satu dignity, kita punya satu apa gitu. Nah itu mungkin yang kemudian kita harus timbulkan lagi. Dan gitu pada saat kemudian kita konsep satu negara, karena negara itu kan katanya, bukan katanya ya, secara ya Bang tahu ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Kalau misalnya semua rakyat itu bilang bahwa ini loh sebenarnya, dan kemudian jadi satu patokan ideologi kita lewat Pancasila, kenapa sih kok itu tidak diitukan oleh pemimpinnya? Kemanusiaan, anti penjajahan gitu ya. Kita punya kedaulatan, kita punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, mesejahterakan gitu. Nah itu kenapa itu tidak dijadikan satu patokan lagi? Kita kehilangan nilai kita sendiri. Jadi Indonesia nih kayak bingung gitu loh, kesana kemari. Aku bilang, kalau dia ngomong soal itu nggak boleh sama penjajahan, kan udah jelas. Harus menyejahterakan kehidupan rakyat, kan udah jelas. Kok kemana-mana gitu loh. Karena ya itu nggak tahu siapa yang dibebekin, siapa yang jadi diikutin gitu ya. Tapi paling tidak pelajaran dari Iran itu, Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dari Iran. Ada contoh-contoh yang tadi beberapa kita sebutkan. Kalau itu kemudian kita hidupkan lagi, dan pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya, Anda punya power, are you having willingness nggak untuk itu gitu? Lakukan itu, karena tidak semua orang punya power itu gitu. Karakter bangsa itu dimulai dari pemimpinnya itu, dan kemudian biasanya kan kita patron kliennya masih kuat kok. Biasanya kalau segerombolan pemimpin ini menjadi baik, maka seluruh rakyat itu juga seperti itu. Itulah yang saya pelajari dari Iran yang harus dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalau sekarang kita dalam rangka menciptakan tatanan dunia baru, kita sebenarnya sudah terang benderang bisa memilih yang mana gitu. Itu willingness nggak? Kita punya keberanian nggak untuk memilih ya? Itu udah terang loh akuariumnya, ikannya gitu kira-kira. Oke, baik. Bang Kaban, silakan. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Dr. Tami, ya paling tidak sore ini dilantik dia jadi doktor. Ya kan? Amin. Nah, poinnya apa? Bahwa kita belum memiliki pemimpin yang sesungguhnya. Kita sudah pernah memiliki berapa presiden-presiden, tapi belum memiliki pemimpin
yang sesungguhnya bisa menerjemahkan amanat konstitusi. Itu. Silakan, Prof. Ya, jadi ada satu yang menarik dari Iran itu. Jadi dia menebarkan nilai keadilan itu yang paling tinggi. Jadi atas dasar itu sebagai simbol mewakili ya amanat Tuhan. Itu interpretasinya ya. Sebenarnya kan kita juga meletakkan nilai keadilan yang paling tinggi kan. Oleh karena itu turun kepada ekonomi, turun kepada toleransi, ya, turun dan seterusnya pada juga pendidikan dan seterusnya. Yang kedua, dan tidak ada orang bisa kaya hanya segelintir orang kemudian menguasai resource. Yang itu sebenarnya milik rakyat. Ada hak rakyat situ. Kalau ini tidak diselesaikan, struktur ini tidak diselesaikan, sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bisa sejahtera dan tidak akan pernah kuat. Sistem politiknya lemah, sistem ekonominya lemah, Pertahanannya itu lemah. pertahanan apalagi, karena apa? Sistemnya itu hanya menguntungkan pada segelintir kelompok manusia. Baik, Pak Kaman, Mbak Tami, Prof. Pepe, terima kasih sudah bersedia hadir di Just Talk Jurnal Politik TV. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa.